Laki-laki yang tak rela punya telur dua itu biasanya bencong, ya kan? Mengapa bisa terjadi bencong? Ya, menurut kedokteran ya kelainan apa begitu, ya kan? Namun kita yang normal-normal ini, kenapa kita punya telur? Padahal telur itu kan seharusnya untuk betina yang melahirkan, untuk perempuan, untuk betina pula, betina hewan, ya kan? Jadi artinya kita laki-laki ini yang punya telur tidak boleh memandang perempuan lemah, karena kita pun lemah, laki-laki ini sebetulnya. Karena kelemahannya di mana? Kelemahannya ada pada telurnya. Kelemahan laki-laki ada pada telurnya. Ya, perempuan dianggap lemah karena derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dengan begitu, laki-laki selalu menganggap lebih kuat daripada perempuan. Selalu menganggap perempuan lemah. Jadi saran saya, jangan pernah, meskipun derajat kita lebih tinggi daripada perempuan, jangan memandang lemah perempuan. Karena kita laki-laki ini punya telur. Laki-laki punya telur yang seharusnya perempuan. Apa gunanya telur laki-laki coba? Ya itu tadi, supaya jangan menganggap lemah perempuan. Kalau enggak, apa gunanya telur laki-laki? Kan begitu. Stres. Ku rela melepasmu meski bukan waktuku. Ciki manggil-manggil, kucingku manggil-manggil. Kenapa dia tuh?
Eh, eh, pagi, Kak Aning Rum, pagi. Udah sarapan apa belum nih? Jangan lupa, jangan telat-telat sarapan, nanti oyong ya kan. Kalau kita oyong nggak enak kerja ya kan. Jadi jangan telat-telat sarapan. Kusut amat bang. Udah, iya kusut, lemas, nggak punya duit, baru masak ini. Oke, tetap semangat ya kan. Meski kelihatan muka kurang kan begitu. Iya kan, kalau kita nggak semangat bahaya.
juga datang sendiri Bang. Gimana ya? Semua memang sudah diatur Tuhan ya kan. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak, maka akan ujung-ujungnya kecelakaan, malapetaka. Jalani aja apa rencana kita, jangan memaksakan. Begitulah kira-kira. Makanya kadang-kadang banyak orang memaksakan, nyogok lah, atau dia mencari pekerjaan ya kan, dia nyogok ada orang dalam, ujung-ujungnya malah petaka besar yang menunggu ya kan. Akhirnya semua kena apa. Jadi rezeki itu sudah diatur Tuhan, tidak perlu memaksakan. Ya begitu, tetap semangat, itu aja. Kita harus tetap semangat, karena ketidaksemangatan itu adalah suatu penyakit, mendatangkan banyak bermacam penyakit. Dia awalnya mah enak, endingnya wow. Iya, begitu, endingnya begitulah. Apalagi itu. Intinya jangan pernah iri sama rezeki orang lain. Ya begitulah. Kadang-kadang kan orang nggak tahan 3 hari, nggak sabar, mungkin karena nggak tahan punya duit 3 hari ya kan, nggak sabar nunggu ya kan, jadi memaksakan diri, iri dengan orang lain akhirnya. Jadi orang yang sabarlah, orang yang sabar. Yang suka iri-iri itu ya orang yang nggak sabar. Makanya mending normal tanpa ngomendelin orang dalam kalau mau kerja tuh. Betul, begitu dia. Memang begitu hidup ini, sebentar cuman hidup ini. Orang sadar hidup ini cuman sebentar kali, itu ketika dia umur 30 tahun ke atas. Dia di situ udah sadar umur itu cuman pendek banget, singkat banget. Tapi umur remaja sampai dewasa itu nggak sadar, dia nggak pernah sadar itu orang-orang kayak gitu, masih darah muda ya kan, ugal-ugalan, hidupnya ugal-ugalan. Kalau nggak
terjaga dari orang tua atau apa begitu, ya begitulah. Betul, betul sekali. Jadi terus berdoa saja. Orang yang terus berdoa itu berdoa aja tiap hari, berdoa. Jadi rasa frustasi, rasa iri, rasa apa-apa itu cuman lewat-lewat aja dia sepintas-pintas. Kalau orang-orang yang sering berdoa, apalagi rasa frustasi, rasa iri, rasa kecewa, dengki sama orang lain, itu hanya sepintas-pintas saja. Tapi kalau kurang berdoa, dia itu bisa menetap. Rasa iri itu susah ngeluarinnya, nggak sadar dibuatnya, kita nggak sadar. Jadi iri-iri aja terus ya kan, dengki-dengki aja terus sama orang lain. Nggak ada rasa sabar, yang ada cuman emosi ya kan. Rasa sabar nggak ada, yang ada cuman emosi. Ya ke Aneng Room, masak dulu ke Aneng Room. Yang enak masaknya ya, yang enak masaknya ya. Jangan nanti asin, tak apa ya kan. Yang enak masaknya. Masak apa tuh? Doa. Iyalah, bagus itu, kirim lewat doa ya kan. Jadi vitaminnya itu terasa di sini.
vitamin balado ya sama tongkolnya. Terima kasih Kak Ningro.
Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan ku dapat meninggalkan jejak hidup. Tak terukir abadi sebagai kenangan yang kebiasaan hari nyut ternyata punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne setelah seminggu minum es kopi lagi dan ternyata hasilnya wow. Kalau ditanya kepikiran pakai pasta gigi lain tentu tidak.
Terima kasih. Terima kasih Kakak Aningrum. Ian membalas komentar Anda. Ya. Terima kasih Kak Aningrum. Punaku sudah sampai kacep. Udah siap masaknya itu. Nanti bosong. Nanti bosok masaknya. Udah siapkah masaknya itu? Aningrum, Kak. Ya, teman-teman, terima kasih semuanya yang telah mampir di channel ini ya. Saya pamit dulu teman-teman ya. Jangan lupa sarapan. Tetap semangat menjalani hari yang baru ini. Ya, dijauhkan dari segala hal-hal buruk dalam hidup kita maupun keluarga kita. Terima kasih teman-teman ya.